Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Saat ini saya lagi berada di SMP Negeri 14 Kabupaten Sorong. Perkenalkan, saya Yunus Pasambo dan Bapak yang di sebelah ini adalah Kepala SMP Negeri 14 Kabupaten Sorong. Selamat siang Bapak Kepala Sekolah. Selamat siang Pak Yunus. Terima kasih atas waktu untuk kita bertemu bincang-bincang mengenai pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin, kapasitas Bapak sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 14. Jadi kebetulan kami ada tugas dari calon guru penggerak, tetapi saya harap ini bukan hanya sebagai tugas, tetapi sekaligus berbagi pengalaman kira-kira bagaimana kebijakan-kebijakan yang Bapak ambil selama ini, keputusan-keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kadang-kadang kita mengambil keputusan bertentangan antara baik dan baik, bisa juga antara baik dan tidak baik. Ya, baik Pak. Mungkin saya akan sedikit bertanya-tanya tentang cara dan sikap Bapak selama ini, selama memimpin sekolah ini. Mungkin selama ini Pak, bagaimana Bapak mengidentifikasi masalah-masalah atau kasus-kasus yang biasanya merupakan dilema etika atau bujukan moral. Biasanya dalam pengambilan keputusan kadang-kadang kita dilema, ambil keputusan ini dan itu. Kira-kira bagaimana cara identifikasinya Pak? Baik, terima kasih. Dilema mengambil keputusan, saya kira hampir semua kepala sekolah mengalami seperti itu. Tetapi khusus kita di SMP Negeri 14 Kabupaten Sorong ini, karena kita ini kan organisasi, jadi tentu ada pimpinan, ada bawahan, sehingga setiap kita mengambil keputusan selalu bermusyawarah. Ya. Jadi bermusyawarah dengan teman-teman guru. Tentu kita melihat kapasitasnya. Misalnya terkait dengan siswa, jadi kita lihat, kita mengidentifikasi melihat daripada permasalahannya, tentu wali kelas dulu yang menangani. Kalau misalnya di wali kelas dia mengalami kendala, tentu lari ke DP atau kesiswaan. Atau nanti setelah itu kalau misalnya memang masih berlanjut lagi, kita tingkatkan lagi ke kepala sekolah. Tetapi kepala sekolah pun demikian, selalu mengambil kebijakan untuk bermusyawarah dengan teman-teman. Jadi pada prinsipnya keputusan yang kami ambil selalu berdasarkan dengan kesepakatan organisasi. Dalam hal ini Dewan Guru yang ada di SMP Negeri 14 Sorong sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing. Saya pikir seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Kemudian untuk pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin ini, kadang-kadang kita mengalami kasus dua kepentingan yang sama-sama benar. Misalnya tadi untuk siswa misalnya, mungkin bisa kita kerucutkan, misalnya antara siswa ini kita mau naik kelaskan atau tidak. Ketika mau naik kelas, mungkin nilainya atau sikapnya ada yang kurang sehingga bisa saja tidak naik kelas. Tetapi di satu pihak anak ini harus dinaikkan. Jadi ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai-nilai kebajikan. Kira-kira dalam mengambil keputusan seperti itu, kira-kira bagaimana cara Bapak untuk pengambilan keputusan? Baik, terima kasih. Ini memang kadangkala yang kita alami sulit, tetapi harus kita mengambil keputusan. Kalau kita bicara aturan, seperti apa yang disampaikan tadi, bahwa mungkin siswa ada yang masalah kehadiran kah, yang sangat kurang, kemudian nilai kah yang sangat kurang, sehingga kalau kita bawa ke aturan, berarti siswa tersebut tidak bisa naik kelas. Tetapi kembali lagi kita harus melihat permasalahannya. Kenapa anak ini kehadirannya kurang? Tentu kita harus cari. Kita harus lacak. Oh ternyata setelah ketahuan ternyata di
di lingkungan atau di rumahnya memang ada yang harus dibenahi, terutama mungkin masalah ekonomi, latar belakang, sehingga tidak serta-merta kita harus cap bahwa selalu terlambat, selalu tidak masuk sekolah. Jadi seperti itu. Kemudian nilai pun demikian. Misalnya nilai yang didapat di bawah KKM. Sehingga kalau kita melihat dari nilai yang ada, ternyata nilai di bawah KKM itu banyak yang tidak memenuhi. Sehingga layak untuk tidak naik kelas. Itu sesuai aturan. Tetapi pertimbangan lain bahwa itu yang kita selidiki. Kenapa nilainya kurang? Itu tadi. Setelah kita melihat, kita menyelidiki, ternyata memang ada permasalahan yang harus dibenahi, baik di lingkungan di mana dia berada maupun di lingkungan rumahnya. Sehingga pertimbangan tersebut, sekalipun banyak pelanggaran atau nilainya kurang, tetapi karena ada nilai positif yang kita lihat, sehingga kita naikkan anak tersebut. Jadi dilema, tetapi ada kebijakan yang harus kita ambil untuk menyelamatkan daripada siswa tersebut. Oke, baik Pak, betul sekali. Ini yang saya maksudkan tadi tentang dilema etika. Di satu pihak mengambil keputusan yang satu betul, di pihak lain keputusan dua juga betul. Di dalamnya ada konflik, ya, ada konflik pertentangan sebenarnya antara aturan dan kebijakan. Nah, menarik yang Bapak katakan tadi, sudah memunculkan langkah-langkah dalam penyelesaian masalah ini, melibatkan orang tua, melibatkan wali kelas, guru BP, dan kesiswaan. Ya. Nah, mungkin dalam melibatkan orang-orang ini atau pihak-pihak yang terlibat, biasanya ada tantangan-tantangan dalam pengambilan keputusan. Ya, misalnya mungkin orang tuanya mau anaknya naik kelas, tetapi mungkin dari guru-guru lain tidak mau dengan alasan-alasan tertentu. Nah, apakah ada tantangan-tantangan seperti ini, atau mungkin ada tantangan-tantangan lain yang Bapak temukan selama pengambilan keputusan-keputusan yang menyangkut dilema etika ini, Pak? Baik, terima kasih. Kalau Pak Guru mengatakan tadi ada tantangan, itu jelas ada, karena seperti tadi dikatakan bahwa ada guru, ada wali kelas, dan ada teman-teman di sekolah ini. Kalau misalnya melihat nilai dari keputusan, dari aturan yang ada, itu sangat layak untuk tidak naik kelas. Tetapi itu tadi, kita harus memberikan pemahaman bahwa anak tersebut nilai rendah karena kondisi di lingkungan keluarganya seperti ini, sehingga dia waktu untuk belajarnya berkurang, waktu ke sekolahnya juga kadang masuk kadang tidak. Karena itu makanya kita sebagai pimpinan ini harus memberikan pemahaman kepada teman-teman guru atau guru bidang studi yang tidak setuju kalau siswa tersebut dinaikkan. Jadi kita harus memberikan pemahaman. Dan setelah memberikan pemahaman, ya alhamdulillah yang kita alami ini mereka mengerti dan paham, sehingga keputusannya kita ambil enak karena kebersamaan. Iya. Saya kira seperti itu. Ya, baik, terima kasih Pak. Nah, untuk penyelesaian kasus-kasus dilema etika, karena tidak dapat dipungkiri bahwa setiap saat ada saja kasus-kasus menyangkut dilema etika ini, bukan hanya tentang anak-anak naik kelas, tapi mungkin tentang pelanggaran-pelanggaran siswa di sekolah atau pelanggaran kode etik guru. Nah, mungkin di sekolah Bapak yang Bapak pimpin ini, mungkin ada jadwal tertentu untuk membahas masalah kasus-kasus dilema etika ini, atau mungkin Bapak memunculkan begini penyelesaiannya hanya di tempat-tempat tertentu saja, atau memang itu sudah diprogramkan dari awal, Pak? Kalau jadwal tertentu atau ada program tertentu untuk membicarakan seperti yang Pak Guru tanyakan tadi, sebetulnya tidak. Tetapi terjadwal di dalam setiap pertemuan
dengan Dewan Guru bahwa kita di sekolah ini seringkali mengalami kendala-kendala seperti dilema tadi. Jadi tentu kepala sekolah harus sering-sering menyampaikan kepada teman-teman guru, Dewan Guru, bahwa mengambil keputusan tidak serta-merta melihat daripada aturan yang ada, tetapi kita harus banyak melihat sisi, iya, sehingga kita tahu permasalahan apa sebetulnya yang terjadi, sehingga anak tersebut mengalami mungkin nilainya kurang atau mungkin sering bikin ulah di sekolah atau pokoknya pelanggaran-pelanggaran yang sering dilakukan. Jadi kami tidak ada jadwal tertentu, tetapi sering menyampaikan mungkin dalam rapat-rapat kecil atau mungkin di rapat setiap awal tahun, rapat awal semester, itu disampaikan kepada Dewan Guru. Iya, Iya Pak. Ya, jadi sebenarnya tidak terjadwal, hanya itu rutin dilaksanakan dalam kegiatan pertemuan-pertemuan rutin oleh guru-guru dan kepala sekolah, mungkin begitu Pak ya? Ya, begitu. Ya, jadi untuk penyelesaian kasus-kasus dilema etika ini rutin dilaksanakan meskipun tidak dijadwalkan secara khusus. Dan menarik memang tadi Pak bahwa biasanya kasus-kasus itu muncul dari bawah. Ya, dan tidak mungkin kepala sekolah bisa mengetahui apa yang terjadi di lingkungan sekolahnya kalau tidak ada masukan-masukan dari wali kelas, guru-guru mata pelajaran, bahkan mungkin dari siswa. Baik Pak. Nah, untuk kasus dilema etika ini mungkin adakah seseorang atau ada faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Ya mungkin dari wakil kepala sekolah atau dari guru-guru senior yang ada, atau mungkin dari komite atau siapa Pak yang mungkin banyak membantu dalam penyelesaian kasus dilema etika ini? Baik, terima kasih. Kalau secara khusus dibilang ada yang membantu, saya katakan tidak. Tetapi kalau dibilang ada yang membantu, betul. Karena itu yang tadi dari awal saya katakan, bahwa kita ini kan suatu organisasi. Jadi mulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kemudian seksi-seksi di bidang yang ada di sekolah ini, kemudian Dewan Guru, itu selalu kita misalnya menghadapi suatu permasalahan selalu mengaitkan bahwa kalau misalnya kasusnya seperti kasusnya ada kasus yang harus kita selesaikan, tentu kita harus bermusyawarah. Ujung-ujungnya untuk mengambil keputusan ya tetap kepala sekolah, tetapi masukan dari semua teman-teman atau warga sekolah yang ada di sini, termasuk Bapak Ibu Dewan Guru yang ada. Iya. Ya, artinya sebenarnya pengambilan keputusan itu kerja sama tim. Kerja sama tim, kolaborasi ya. Iya. Jadi mungkin sebelum mengambil keputusan Bapak biasa komunikasi dengan gurunya atau wali kelasnya. Betul. Yang memang secara dalam tanda kutip memang mereka dekat dengan peserta didik yang mungkin mengalami kasus-kasus untuk pengambilan keputusan dalam dilema etika ini. Baik, mungkin untuk terakhirnya Pak, mungkin dari apa yang Bapak sampaikan dan mungkin apa yang Bapak alami selama ini, mungkin ada pengalaman yang dibagikan kepada kami, pengalaman untuk pengambilan dilema etika, kira-kira bagaimana Pak? Saya kira simpel kalau menurut saya untuk membagi. Kita kembalikan saja ke struktur yang ada di sekolah kita ini, bahwa kita adalah keluarga besar daripada SMP Negeri 14 Kabupaten Sorong, sehingga kalau misalnya ada permasalahan selalu melibatkan semua. Ya, jadi memang ada kadangkala tidak semua guru harus terlibat, tetapi ada porsi masing-masing seperti wali kelas, kemudian guru BP, kemudian kesiswaan. Tapi kan terkadang juga kita dalam rapat menyampaikan misalnya ada dilema, sehingga mendengar masukan dari semua teman-teman guru yang ada. Jadi kalau saya katakan bahwa kebersamaan di suatu lembaga atau di satu organisasi itu sangat penting, supaya ketika kita mengambil keputusan
tidak melulu langsung ke kepala sekolah yang putuskan, tetapi mendengarkan teman-teman guru yang ada di sekolah tersebut. Saya kira begitu. Ya, terima kasih Pak. Jadi intinya bahwa dalam pengambilan keputusan melibatkan semua pihak, baik itu dari guru, siswa, orang tua, kemudian kepala sekolah berperan sebagai manajerial, ya, manajemen apa yang terjadi di sekolah, bagaimana mengatur guru-guru dan mengatur siswa. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama. Iya, sama-sama. Ya, selamat siang. Siang juga. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru sekalian. Saat ini kembali saya bersama dengan salah satu kepala sekolah di Kabupaten Sorong. Perkenalkan, beliau dari SMP Negeri Satap Ninjemur atas nama Bapak Martin Sosang. Saya akan melanjutkan kegiatan saya, itu melakukan wawancara tentang pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika. Selamat malam Bapak Kepala Sekolah. Ya, mohon maaf saya mengganggu waktunya sebentar. Tidak apa-apa ya. Ya, mungkin sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa izin saya akan melakukan diskusi terkait tentang pengambilan keputusan yang sudah Bapak laksanakan di sekolah yang Bapak pimpin terkait tentang dilema etika, bahwa kadang-kadang dalam mengambil keputusan kita terbentur pada dua kebijakan, apakah kita akan mengikuti aturan yang ada atau mengikuti ada rasa kasihannya, atau tentang kesepakatan-kesepakatan yang biasanya terjadi dalam rapat-rapat atau diskusi dengan pihak sekolah secara keseluruhan. Baik Bapak, mungkin selama ini dalam kasus-kasus di sekolah mungkin sering Bapak diperhadapkan pada situasi dilema etika atau bujukan moral. Kira-kira hal-hal apa saja yang Bapak biasa atau sudah diidentifikasi masalah-masalah yang biasa muncul dalam sekolah, Pak? Iya, terima kasih atas kesempatan. Kalau namanya masalah, ya tentu pasti ada. Ya, namanya kita dalam suatu unit kerja itu yang berhadapan dengan ya siswa, dengan teman-teman guru, ya tentunya masalah itu tidak terlepas. Ya, namun ya masalah itu bukan berarti ditinggalkan, tetapi harus diselesaikan sebagaimana ya mungkin seperti Bapak bilang tadi, mungkin menabrak aturan atau bagaimana karena kebijakan. Nah, itulah yang mungkin kita akan bicarakan saat ini. Ya, misalnya di sekolah itu pada umumnya, ya pada umumnya kita berhadapan dengan masalah-masalah yang menyangkut dengan anak-anak kita. Ya, sebagaimana diketahui bahwa ya sekian banyak anak yang kita hadapi, berarti sekian masalah pribadi yang berbeda yang kita hadapi. Ya, pada umumnya yang muncul ke permukaan itu yang nakal, yang mungkin ya nilainya rendah. Nah, itu kasus-kasus itu yang dominan muncul. Nah, misalnya kalau misalnya anak-anak yang nilai-nilainya agak tidak mencapai nilai-nilai rata-rata, ya biasanya guru-guru bina studi itu mengeluh. Ya, artinya mencap bahwa anak ini tidak bisa ya kita naikkan ke tingkat yang lebih tinggi atau naik kelas. Nah, inilah yang kadang kita ya kurang lebih kita perdebatkan dalam
ya pada rapat-rapat khususnya di penaikan kelas. Ya, kira-kira begitu. Oke, jadi setidaknya ada 2 poin yang saya lihat, Ya. bahwa menghadapi siswa yang mungkin dalam tanda kutip sering melakukan pelanggaran, Pak ya, Ya. sering melakukan pelanggaran, kemudian adanya prestasi atau nilai siswa yang tidak memungkinkan untuk dinaikkan kelas. Mungkin kita fokus di satu saja, Pak, Ya. masalah kenaikan kelas, karena agak ditekankan tadi kadang-kadang guru menolak bahwa siswa tersebut atau peserta didik tersebut tidak bisa naik ke jenjang lebih tinggi karena terkendala masalah prestasi akademiknya atau nilainya yang di bawah KKM. Baik, Pak. Nah, mungkin dalam pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, bahwa memang benar siswa ketika khususnya di kurikulum 13 ketika nilainya di bawah KKM itu tidak layak untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi. Tetapi di satu pihak kita juga memiliki rasa kasihan terhadap siswa bahwa anak ini ketika tidak naik kelas akan ada dampak-dampak jangka pendek dan jangka panjang. Nah, ini sama-sama benar menurut saya, Pak ya. Nah, mungkin ada langkah-langkah atau prosedur yang Bapak lakukan selama ini mungkin bersama dengan teman-teman, bagaimana menyikapi 2 keputusan ini, Pak? Ya, jadi mungkin begini. Untuk anak-anak yang nilainya di bawah KKM itu dari semester ganjil, ya kita memang sudah identifikasi. Ya. Jadi sudah diarahkan, sudah disampaikan kepada dalam rapat, artinya menyangkut semua bidang studi, bahwa karena sudah ada laporan bahwa anak ini tidak mencapai KKM, maka kita sudah sampaikan ke guru-guru studi, terutama yang mungkin KKM-nya tidak tercapai, untuk lebih mengintensifkan, ya, untuk lebih mengintensifkan pendidikan anak itu supaya bisa, ya, mudah-mudahan bisa mendongkrak ya nilainya di semester genap untuk bisa naik ke kelas yang lebih tinggi. Ya, tapi pengalaman sudah, ya, bukan baru 1 kali 2 kali, tapi ya sudah sering, ya sepertinya tidak terlalu signifikan perubahan. Ya, sementara guru-guru yang bersangkutan selalu ngotot dengan alasan bahwa supaya ada pembelajaran terhadap teman-teman yang lain. Ya, karena ya sebagai pembelajaran bahwa kalau memang tidak ya mencapai KKM, ya harus tidak naik kelas. Ya, tetapi dengan kebijakan, dengan mungkin ya masukan-masukan lewat teman-teman dalam rapat itu, ya mungkin untuk tidak ya mematahkan semangat anak ini, ya tetap kita ya tetap kita dorong, ya, karena ya pada umumnya ya bisa saja anak ini untuk sementara di tingkatan yang ada sekarang ini belum begitu maksimal, tetapi ya kemungkinan nanti di ya kelas-kelas yang lebih tinggi ya mudah-mudahan bisa ya berubah. Karena ya seperti kita ketahui juga bahwa ya prestasi anak ini bukan ditentukan hanya satu faktor. Ya banyak hal yang mempengaruhi. Ya mungkin dari segi sosial ekonomi keluarga, pendidikan orang tua. Ya jadi itu sangat mempengaruhi lingkungan juga. Jadi kita jangan terlalu memponis. Ya.
artinya bahwa kita kasih kesempatan. Ya, jadi dalam beberapa orang juga kita bisa lihat awalnya dari SD SMP itu seperti apa, tapi ternyata ya di jenjang-jenjang yang lebih tinggi dia juga tidak terlalu kurang dengan ya teman-teman yang seangkatannya. Ya mungkin sementara begitu. Ya, jadi terima kasih Pak. Saya menangkap ada beberapa di dalam, termasuk ternyata dalam pengambilan kebijakan itu ada tantangan. Tantangannya adalah dari rekan guru sendiri bahwa aturannya memang sudah tidak bisa naik kelas. Tetapi di balik tantangan itu, sekolah dalam hal ini kepala sekolah tetap memberikan kebijakan-kebijakan bahwa anak ini masih bisa untuk dilakukan bimbingan-bimbingan khusus, dan itu bisa dilakukan melalui kerjasama antar seluruh warga sekolah, baik itu kepala sekolah, guru, dan mungkin teman sebaya, teman-teman di kelasnya. Nah, mungkin ada tantangan-tantangan lain Pak yang mungkin selama ini menjadi kendala di sekolah dalam pengambilan keputusan seperti tadi, selain dari gurunya. Apakah mungkin ada tantangan-tantangan dari luar atau dari dalam sekolah itu sendiri selain dari guru Pak? Iya, kalau tantangan-tantangan dari luar mungkin tidak. Ya, artinya secara khusus ya hanya dari teman-teman guru yang ya notabene bidang studinya tidak tercapai KKM-nya. Iya. Nah itu yang kadang ya, banyak ya lebih banyak apa namanya ya lebih banyak keberatan istilahnya. Iya. Kalau ini karena ya mungkin merasa tidak diperhatikan atau anak ini tidak memperhatikan guru mata pelajaran guru tersebut atau bagaimana. Tetapi ya syukurlah ya selama ini dengan adanya kolaborasi dengan teman-teman ya walaupun awalnya ya guru tersebut bersikeras ya dengan wali kelasnya bahwa sebenarnya anak ini tidak layak untuk naik kelas, tapi pada akhirnya mereka boleh terima dan kita sepakat bahwa ya anak ini harus diselamatkan. Ya jangan kita istilahnya menghukum dia dengan tidak naik kelas ya, karena ya bisa saja efeknya ke masa jangka pendeknya itu besar. Iya. Ya. Jadi apapun keputusan yang kita ambil bersama berarti kita harus bertanggungjawabkan secara bersama-sama. Iya, itu saja. Demikian. Oke, baik Pak. Dalam tadi hanya satu kasus, tetapi di awal pembicaraan kita tadi Bapak menyampaikan bahwa ada saja kasus-kasus yang kadang-kadang membutuhkan betul-betul pemikiran dari kepala sekolah dengan kolaborasi dengan guru-guru di sekolah untuk menyelesaikan masalah-masalah terkait dengan dilema etika ini. Nah mungkin di sekolah yang Bapak pimpin, apakah ada jadwal-jadwal khusus untuk menentukan bahwa kita akan menyelesaikan kasus ini setiap bulan atau setiap minggu, atau mungkin tidak terjadwal Pak untuk penyelesaian? Iya, untuk terjadwal tidak. Ya. Tetapi di dalam ya setiap ada rapat-rapat ya terutama kalau istilahnya rapat hasil semester ya tetap muncul. Tetapi dalam setiap pertemuan-pertemuan juga kadang muncul masalah ini. Jadi kalau dibilang tidak terjadwal, kalau dibilang terjadwal mungkin tidak, tapi ya tetap muncul dalam ya setiap ya pertemuan-pertemuan ya, apalagi khususnya dalam ya penilaian akhir semester. Ya artinya tetap dilaksanakan, Ya. cuma tidak ada jadwal Ya. rutinnya, bahwa mungkin dalam pertemuan-pertemuan Ya, dengan teman-teman guru di ruang guru bisa saja muncul bahwa
ada anak kita begini Ya. dan membutuhkan penyelesaian yang secepatnya. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Mungkin terakhir saya minta ke Bapak mungkin bisa berbagi pengalaman atau ada pembelajaran bagi kami calon guru penggerak ini tentang pengalaman Bapak selama ini, kira-kira bagaimana ke depannya. Iya, terima kasih. Ya kalau dibilang pengalaman, saya kira guru dengan kepala sekolah tidak jauh beda. Iya. Ya, artinya masalah tetap diselesaikan secara bersama. Ya, artinya bahwa saya tidak pernah menganggap diri di sekolah bahwa saya sebagai pimpinan apa yang saya katakan itu yang betul atau bagaimana, tidak. Tetapi tetap saya libatkan semua ya unsur yang ada di sekolah untuk mengambil keputusan. Tapi satu hal yang saya mau sampaikan bahwa ya kolaborasi itu sangat penting. Ya, kerjasama itu sangat penting karena kita namanya satu sistem. Ya. Ya, jadi kalau ada satu unsur ya salah satu ya salah seorang mungkin dalam satu unit pendidikan mungkin tidak sejalan, ya pasti pincang. Nah, oleh karena itu saya mau sampaikan kepada ya kamu-kamu yang muda, ya kolaborasi itu penting, sangat menghargai itu sangat utama dan perlu dikembangkan dalam ya satu unit kerja. Ini demikian. Terima kasih sekali Pak, sangat berarti, sangat berharga kata-kata terakhir Bapak kepada kami bahwa dalam satu sistem itu harus ada kerjasama, harus ada kolaborasi. Bahwa pimpinan adalah pimpinan, tetapi pimpinan tidak serta-merta dapat menentukan kebijakan sesuai dengan hatinya, tetapi harus mendengarkan masukan-masukan dari bawahannya. Terima kasih Pak atas waktunya. Oke. Ya, selamat malam. Selamat malam. Ya. Terima kasih.